Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصلحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, taufik dan hidayah kepada kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amalan kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaharui amalan-amalan tersebut dan bisa menjadikan amalan-amalan tersebut yang lebih baik dan tentunya dari harinya bisa dijadikan sebagai ittiba sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam serta salam kepada Allah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terbaik di atas permukaan bumi ini sebagai suri tauladan dan sebagai yang patut untuk dicontoh dan ditiru dari segala sisi kehidupan, baik itu yang berkenaan dengan bermuamalah sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dan begitu juga dengan cara kita berinteraksi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya di dalam Fiqh Sunnah para Syekh Sadiq ya, kita membahas tentang sujud tilawah yang sudah kita bahas tentang hukumnya. Lalu berikutnya di mana saja terdapatnya sujud tilawah tersebut. Lalu berikutnya tata cara daripada sujud tilawah. Lalu berikutnya ada sedikit dari setelah sujud tilawah itu tentang sujud syukur yang mana dilakukan tatkala seseorang mendapatkan ya sesuatu hal yang baik yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, atau orang tersebut ya atau hamba tersebut terhindar dari musibah yang menyebabkan mungkin hilangnya nyawa atau akan mendatangkan sakit atau bala dan yang lainnya. Maka seketika itu ya seseorang disunahkan untuk melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di pekan kali ini kita membahas ya selanjutnya tentang bagaimana pembahasan atau perihal tentang sujud sahwi. Ya, baik itu dari ya makna daripada sujud sahwi tersebut. Lalu berikutnya adalah ya bagaimana ya hukum dan sebab adanya sujud sahwi. Ya hukumnya apa dan asbabnya, penyebabnya apa. Ya, di waktu-waktu tertentu tatkala kita melaksanakan salat. Lalu berikutnya adalah tata cara melaksanakan sujud sahwi tersebut. Maka sujud sahwi ini secara umum ya kita sudah mengetahuinya bahwa sujud di mana ya seseorang menambah dalam salatnya ya, entah itu disebabkan karena rukuknya, sujudnya, berdirinya atau duduknya dalam keadaan lupa, yang berkaitan tentang hal-hal yang termasuk di dalam rukun sihhatus salat ya, atau hal-hal yang termasuk di dalam sunnah di dalam mengerjakan salat tersebut. Maka kekurangan atau ketambahan ya di dalam kita melaksanakan gerakan dari setiap salat kita ya, maka itu harus ya baik itu setelah selesai salam ya atau sebelum salam. Ya, jadi sujud sahwi itu dikerjakan dua saat atau dua tempat. Ya, tatkala sebelum salam, boleh juga setelah
setelah salam. Maka di dalam riwayat sahih dijelaskan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa ketika salat. Nabi juga pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, "Innama ana basyarun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni." Kata Rasul, aku ini manusia biasa. Ya, innama ana basyarun ansa. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Ini Rasul SAW mengatakan manusia biasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menubuatkan beliau adalah manusia yang paling mulia, yang mana kita juga mengetahui adalah dari akhlaknya, dari muamalahnya, dari perangainya, dari segala-galanya. Ya, maka beliau sendiri mengatakan inna ana basyarun unsa. Maka wajar ketika Rasulullah SAW wafat, orang yang paling pertama yang tidak percaya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tetapi dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan terkenal dengan beberapa kataan beliau, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa, sama seperti kita, ya, akan meninggal. Akan tetapi yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika itu Umar langsung melemah. Maka dia mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, wafat, maka berhadapan dengan aku dan pedangku. Sampai seperti itu. Ya, karena ketegasan Umar radhiyallahu anhu. Maka ini Rasul mengatakan inna ma ana basyarun unsa kama tansawna. Aku bisa lupa seperti kalian juga bisa lupa. Jadi aku ini orang biasa, bisa juga lupa seperti kalian juga bisa lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Ini seorang Nabi dan Rasul mengatakan seperti itu. Apalagi seperti ya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai direktur, sebagai RT, RW, sebagai ketua DKM, sebagai wali kota, sebagai anggota dewan, sebagai presiden. Ya, ini seorang Nabi dan Rasul, orang pilihan. Ya, khatimul anbiya, yang mana dicatat di dalam sejarah orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Tatkala aku lupa, ya maka ingatkanlah aku. Maka di sini para ulama ya memberikan sebuah tentang hadis ini. Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan, ya maka tatkala salat itu ada terlupa atau kelebihan, baik itu gerakan rakaat dan yang lainnya, yang baik itu berkenaan tentang wajib, ya tentang rukunnya salat, begitu juga dengan sunnahnya, maka diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, ada aturan tertentunya, ya maka aturan itu sebagaimana yang pertama adalah cara melaksanakan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini dilakukan dengan dua kali sujud. Ya, dua kali sujud, ya sebelum, sebagaimana kita sampaikan tadi, sebelum atau sesudah salam di dalam melaksanakan salat. Adapun ya cara seseorang itu melakukan sujud sahwi sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ya sesuai dengan sabda beliau, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrik kam salat thalathan aw arba'an." Jika seseorang di antara kalian ya ragu di dalam salatnya, di dalam rakaatnya, hingga tidak tahu berapa rakaat dia salat, ya amma kam salatan thalathan an arba'an, apakah tadi sudah rukuknya atau salatnya itu 3 rakaat atau 4 rakaat, falyaqrah asy-syakka wal baini ala mastayqana. Maka Rasul mengatakan, maka ia harus menghilangkan yang ragu-ragu, syak, rasa syaknya. Jadi di dalam sholat itu harus diputuskan dulu. Ya, jadi keraguan itu harus diputuskan. Ya, kalau kita misalnya mendapatkan rakaat salat kita 3 rakaat nih, ini udah 3 atau 4. Nah, di dalam tengah sholat kita ragu itu putuskan 3. Ya, berarti itu nambah. Kita nanti 1 rakaat seandainya sholat yang memang di 4 rakaat.
Tapi tatkala misalnya kita memutuskan dia 4, ya harus diputuskan benar-benar yakin 4 rakaat. Ya. Nah, maka setelah itu menghilangkan syak di dalam sholat, ya maka setelahnya itu tsumma yasjudu yasjadataini qabla an yusallim. Maka setelah memutuskan apakah 4 atau 3 tadi, atau 3 atau 4 itu dengan jelas, sudah jelas yakin, ya. Tapi tadi sebelum keyakinannya itu memutuskan 3 atau 4, ya, dia ada ragu, ada keraguan di dalam sholatnya. Tapi setelah itu dia yakin memutuskan, oh ini 3, oh ini 4. Nah setelah jelas itu, ya hendaklah dia melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Jadi intinya jangan nanti memutuskan selesai apa? Akan salam masih ragu-ragu, ya. Atau bahkan ya keraguan itu dibawa setelah salam. Jadi kalau memang tengah-tengah sholatnya dia masih ragu, apakah sama dengan tatkala dia sudah melakukan tasyahud awal atau belum, maka diputuskan sudah, walaupun memang pada kenyataannya dia belum, ya. Jadi diputuskan. Nah setelah diputuskan itulah baru kewajiban sujud sahwi itu dilaksanakan tatkala dia sebelum salam. Hadis Bukhari. Maka di sini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Manhajus Salikin, ya, tentang di dalam al-bab sujud sahwi wa talawatil mashkur wa huwa mashkur'. Nah di sini tentang bab, ya, di dalam kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, ya, beliau mengatakan bahwa perangkuman tentang sujud sahwi ini dibagi menjadi 4 perkara. Zadul insanu fi sholati ruku'an aw sujudan aw qiyaman. Ya, yang pertama seorang menambah dalam salatnya tatkala dia ruku' atau sujud, ya, berdiri atau duduk dalam keadaan lupa. Jadi yang pertama rukuknya, sujudnya, berdirinya atau duduknya di dalam kelupaan. Lalu yang kedua beliau mengatakan au naqasa syai'an minal mudakkurat. Ya, yang kedua kekurangan sesuatu dari yang disebutkan tadi, ya, berarti bukan bagian daripada rukuk, sujud, berdiri atau duduknya, berarti bagian dari rakaatnya. Tidak bisa kurang. Au naqasa, atau yang kurang syai'an minal madhkurat yang sudah disebutkan yang pertama, atabihi wa sajada lisuhu. Maka di sini ia melakukannya kembali lalu melakukan sujud sahwi, atau berulang dia lakukan, atau lebih dari sesuatu yang gerakan-gerakan yang sudah ditentukan di dalam salat. Lalu bagian yang ketiga, au taraka wajiban minal wajibatiha sahwan. Lalu yang ketiga meninggalkan salah satu hal perkara wajib di dalam salat dalam keadaan sahwan lupa. Lalu yang terakhir mengatakan au syak fi ziyadatin aw naqasan. Maka dia ragu-ragu adanya penambahan atau zat atau naqasan. Tambah, apakah dia sudah rakaatnya maksudnya di sini kurang atau lebih daripada yang seharusnya. Jadi ada 4 poin ini yang mewajibkan kata Syekh, ya, Abdurrahman bin Al-Nasir As-Sa'idi di dalam kitab Manhajus Salikin, ya, yang pertama itu adalah zadul insanu fi sholati ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan sahwan. Ya, yang pertama, jadi seseorang menambahkan di dalam salatnya rukuknya, sujudnya, berdirinya atau duduknya dalam keadaan lupa. Lalu berikutnya yang kedua, au naqasa syai'an minal madhkurat, atau kekurangan atau yang tidak disebutkan di dalam poin pertama, atabihi wa sajada lis-sahw. Ya, begitu juga dia melakukannya, maka wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi. Lalu poin yang ketiga, au taraka wajiban minal wajibatiha sahwan, atau meninggalkan hal-hal yang wajib di dalam gerakan-gerakan salat, ya, karena dia lupa. Poin yang keempat, au syak, terjadi dia apa? Karena keraguan-raguan, ya, fi ziyadatin aw naqasan,
atau tatkala keraguan-keraguannya di dalam rakaat, apakah ini sudah kurang atau lebih. Maka di sini secara bahasa, ya, sujud sahwi ini diartikan, ya, berarti adalah lalai, ya, dari sesuatu. Jadi secara lughah, Amal lughatan maknahu, yakni adalah tatkala dia lalai dari sesuatu. Maka seseorang lupa dalam salatnya berarti ia lalai dari sesuatu, dari hal perihal gerakan atau dalam hal-hal salatnya tersebut. Amma istilahan, adapun secara istilah, ya, as-sahwu. Ya, as-sahwu itu maksudnya adalah dua kali sujud, atau dimaknakan sebagai dua kali sujud yang dilakukan pada akhir salat seseorang. Maka ba'da salat itu menutupi kekurangan daripada gerakan, baik itu kewajiban di dalam gerakan-gerakan di dalam salat tersebut. Maka sujud sahwi ini jamaah Allah Subhanahu wa taala disebutkan demikian karena dilakukan ketika lupa, ad-dhaifah, di dalam musabab lis-sabab, di dalam musabab lis-sabab, ya. Jadi bagian daripada sebab melakukan sujud sahwi itu karena nasya, karena dia lupa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang pertama, innama ana basyarun unsa kama tansawna fa idza nasitu fadzakiruni. Kata Rasul, sesungguhnya aku manusia biasa, bisa lupa seperti kalian yang lupa, maka ingatkanlah aku ketika aku lupa. Lalu jamaah Allah Subhanahu wa taala, setelah dari pengertian, lalu berikutnya baik immal lughatan aw syar'an, secara istilahan, maka apa fungsi sujud sahwi ini? Ya, dan sebabnya sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, fungsi sujud sahwi tersendiri itu menutupi kekurangan dari salat dan untuk mengalahkan daripada syaitan. Karena yang menyebabkan seseorang itu lupa di dalam gerakan salatnya dari 4 poin tadi yang sebagaimana dikatakan, ya, di dalam kitab sebelumnya, bahwa ternyata syaitan yang berperan yang menyebabkan seseorang itu lupa di dalam rakaat, lupa dalam rukuk, sujudnya, berdirinya, ya, begitu juga keraguan di dalam salatnya itu sendiri. Maka di sini jamaah Subhanahu wa taala, ya, fungsi utama sujud sahwi ini adalah menutupi dari kekurangan salatnya dan mengalahkan syaitan. Ya, sama dengan tatkala kemarin membahas apa? Sujud at-tilawah. Salah satu faedahnya apa? Menyebabkan syaitan apa? Ya, lari sambil menangis dan mengatakan apa? Celakalah aku, pantaslah aku akan ditempatkan nanti di dalam neraka Allah Subhanahu. Sebabnya dulu ketika diperintahkan dia sujud, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, akan tetapi dia enggak. Ada wasaqwaraqana minal kafirin. Jadi dia enggak, dia, ya, takabur. Syaitan itu merasa diciptakan oleh api lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan memerintahkan secara zahir dia sujud kepada Adam, tetap sujudnya kepada Allah, akan tetapi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia enggan, maka dia membangkang. Maka inilah yang disebutkan syaitan itu, yang maknanya adalah makhluk yang membangkang, makhluk yang sombong, ujub, takabur, dan yang lainnya berkumpul di sana maknanya. Maka wajar tatkala para ulama mengatakan asyaitan itu ada dua, ya, minal jin wal ins, sebagaimana dalam surat apa? Surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dalam sanubari manusia, yang membuat ragu-ragu di dalam salatnya, yang membuat dia menghayal di dalam salatnya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Di syaitan itu dari golongan jin dan
manusia. Kapan dia menjadi jin, kapan menjadi manusia? Ya tadi tatkala seseorang, kemarin pembahasan kita tentang tatkala sholat seseorang itu dia dalam kondisi mabuk karena hidup dengan atau ingat tatkala sholatnya dengan keperluan dunia, maka hubungannya dengan manusia. Tatkala sudah dunia, hubungannya dengan manusia, ima transaksinya, ima pekerjaannya kantor, ima hutangnya, ima ini suami istri, anak di rumah dipikirkan dan seterusnya tatkala sholat. Tatkala dia sudah berhubungan atau berkaitan dengan jin dari golongan syaitan dari golongan jin, maka inilah yang yuwaswisufi, yang membisikkan dia ke dalam kuping dan dalam hatinya, yang mengganggunya di dalam beribadah. Tatkala akan berinfak diragu-ragukan lagi, tatkala ikhlas sekian bulan, sekian tahun diungkit-ungkit lagi, ya. Sekian ini dan seterusnya, ibadah sehari-harinya begitu juga dan seterusnya, dibikin ragu, dibikin menjadi orang yang bimbang, menjadi syak, menjadi tidak mempunyai pendirian. Ya sama tatkala seseorang juga tatkala dia akan memulai sesuatu usahanya, dia sudah mantap, benar-benar mantap, dananya ada, kesempatan ada, kolega temannya ada dan seterusnya, tapi sudah mulai ada syak, keraguan karena mungkin sebelumnya terjadi sesuatu yang mungkin dia tidak bisa bayangkan, apakah kebangkrutan dan yang lainnya, masih ragu, ternyata menjadi besar keraguannya karena peranan daripada syaitan yang sudah melemahkan dia, sehingga tidak ada semangat dia untuk bisa bangkit atau menjadi orang yang lebih daripada yang sebelumnya. Ya sama dengan konteks seperti itu. Ada peranan jin, ada dari golongan syaitan. Maka itu yang menyebabkan dia menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tidak berdaya. Baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan di hadapan manusia. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala, ya, jadi dalil yang pertama tadi kenapa harus sujud sahwi itu sesuai dengan ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika seseorang dari kalian ragu di dalam salatnya, ya hingga tidak tahu berapa rakaatnya, namun salat salatan atau arba'an, apakah sudah 3 rakaat atau berapa rakaat, falyatrah asyakka walayani ala mastaqaina, maka dia pastikan dengan benar yakin, hilangkan syak, keraguannya, putuskan sudah 3 rakaat, sudah 4 rakaat. Setelah itu tsumma yasjud sajadataini, kemudian dia menutup salatnya itu dengan dua sujud qabla an yusallima, sebelum dia salam atau sebelum mengakhiri salatnya. Lalu berikutnya, dalil yang berikutnya jamaah Subhanahu wa taala, ini di dalam Manhajus Salikin itu lebih lengkap, ya di dalam fiqh sunnah itu disebutkan satu saja. Lalu yang kedua dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan salat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Hurairah mengatakan kami salat pada salah satu dari 2 salat petang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di sana asyiyam imma wa quran wa imma al-asra fal sallama fil raka'ataini. Maka beliau mengatakan, ya, di dalam salat tersebut mungkin salat zuhur atau salat asar, namun pada rakaat yang kedua, ya pada rakaat kedua beliau sudah mengucapkan salam. Jadi Rasulullah SAW itu tatkala salat zuhur dan asar, ya, beliau tatkala rakaat kedua tiba-tiba Rasulullah SAW salam, ya, tatkala beliau salam, tsumma ata jid'an fi qilbata al-masjidah fastanada ilaiha maghdadan wa fil qawmil Abu Bakr wa Umar fiha fahaba an yatakallama kharaja sar'an. Maka tatkala beliau, ya, 2 rakaat itu, setelah itu Rasulullah SAW salam, kemudian beliau pergi ke seberang pohon kurma di arah kiblat masjid, ya, lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar. Di sana dikatakan Abu Bakar wa Umar, di dalamnya ada juga Umar. Namun keduanya itu takut. Ya, takut apa? Takut untuk berbicara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu berikutnya apa terjadi? Faqama, ya. Nah di sini sebelum kalimat tadi, jadi ada Umar di sana di dalam sholat. Ternyata antara sholat zuhur apakah azan Rasulullah SAW baru 2 rakaat, ternyata salat, beliau salam. Selesai salat, beliau keluar dari masjid, ya, menuju ke pohon kurma di seberang masjid. Lalu beliau bersandar. Di sana terdapat ada Umar, ada Abu Bakar yang ingin mengingatkan, tapi karena melihat mukanya Rasul kelihatan seperti marah, nggak berani Umar dan Abu Bakar untuk mengingatkan. Akan tetapi, ya, tatkala Umar dan Abu Bakar itu dapat mengingatkan atau berbicara, orang-orang yang suka cepat-cepat telah sambil berujar salat, ya, kata beliau, salat itu telah diqasar, diperpendek. Ya, salat wajib kita sekarang sudah diqasar atau diperpendek. Di dalam redaksinya dikatakan bahwa tatkala ada Umar di sana dikatakan maka ya sa'an nasi wasirat salatan qama dzul yadaini faqala ya Rasulullah. Nah, di sini ada salah seorang, ya, yang mana mengatakan ada salat setelah diqasar, dan sekarang yang kedua dia dzul yadaini. Berdiri saya berkata Rasulullah SAW, apakah salat dipendekkan ataukah ada Anda lupa? Itu dia mengingatkan ada 2 konteksnya di sini. Ya, jadi tatkala Rasulullah SAW sudah nyender nih, keluar dari Masjid Nabawi, sudah keluar, ya, dari seberang ke seberang menuju ke tempat pohon kurma, lalu beliau menyender, ya. Lalu salah seorang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, faqala ya Rasul, qasirat as-salat, apakah salat kita sekarang diqasar, dipendekkan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat? Ya, qalu, maka di sini masalah yang di sebelum itu beliau mengatakan dan beliau kata anna nasita fa nazara an-nabi. Maka 2 pertanyaan yang ditanyakan, apakah sudah diqasar, diperpendek yang 4 rakaat menjadi 2, apakah, atau Anda lupa dari jumlah rakaat atau bilangan rakaatnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaminan wa shimalan faqala amma yaqulu dzul yadayn qalu sadaqa lam tusalli illa raka'ataini fa shalla raka'ataini wa sallama thumma qabara thumma sajada thumma qabara fa rafa'a thumma kabara wa sajada thumma kabara wa rafa'a. Setelah itu diingatkan dzul yadayn, ya, betulkah apa yang dikatakan dzul yadayn, kata Rasul bertanya kepada para sahabat yang lain. Ya, setelah tanya, wahai Rasul, apakah salat kita sekarang yang 4 rakaat ini dipendekkan, diqasar, ataukah Anda lupa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok ke kanan dan ke kiri. Ya, beliau setelah menengok ke kanan dan ke kiri melihat para sahabat, ya, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, betulkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Maka jawaban mereka para sahabat, betul, wahai Rasulullah, engkau salat hanya 2 rakaat saja tadi. Ya, lalu beliau salat 2 rakaat lagi, ya, menambah 2 rakaat lagi. Ini sudah posisinya apa? Sudah salam, sudah nyebrang ke seberang Masjid Nabawi, sudah nyender lagi, senderan, ya. Jadi beliau menambahkan salat 2 rakaat, ya. Lalu beliau setelah itu, sesudah itu beliau bertakbir lalu sujud, kemudian bertakbir lalu sujud, ya. Dan bangkit kemudian bertakbir kembali lalu beliau sujud kedua kalinya, sesudah itu takbir lalu beliau bangkit. Nah, di sini menunjukkan bahwa hadis yang kedua ini, ya, yang lebih kompleks, bahwa kalau pertama tadi itu jumlah rakaat yang memang lupa tatkala kita di dalam sholat, dipastikan dulu rakaatnya lebih 3 atau 4. Setelah itu baru sujud. Nah, ini tatkala ini yang hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, sudah selesai 2 rakaat salat, ya, beliau langsung ke pinggir Masjid Nabawi, keluar dari pelataran masjid menuju tiang dari kurma, nyender karena melihatnya mukanya sedikit marah. Ada Abu Bakar dan Umar di sana, enggak berani turun, enggak berani berbicara. Lalu ada seseorang Dzul Yadain namanya, ya Rasul, ya, apakah salat kita sekarang dikurangi, ya, yang tadi 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau mungkin Anda lupa? Setelah itu Rasulullah SAW bingung atau melihat kiri dan kanan, ya, memastikan para sahabat ini benar yang dikatakan Dzul Yadain ini. Lalu beliau bertanya seperti itu, betul ya Rasul, tadi engkau salat 2 rakaat. Lalu seketika itu langsung beliau
berdiri menambahkan 2 rakaat sebagaimana ia bertakbir, lalu beliau rukuk sujud dan seterusnya, lalu menambahkan ya sujud 2 kali ya di dalam salat. Maka ini hadis yang kedua sebagai dalil ya adanya sujud sahwi tatkala kita ya kelupaan di dalam salat, imma dalam rakaatnya atau setelah kita selesai melaksanakan salat. Lalu dalil yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala, ini dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al-asra fa sallama fi 3 raka'atin thumma dakhala manzilahu fa qama ilayhi. Ini lagi luar biasa. Ini kalau tadi seberang Masjid Nabawi saja. Tapi seketika Rasulullah SAW pernah salat asar lalu beliau salam pada rakaat ketiga. Kalau tadi rakaat kedua. Ini di rakaat ketiga pada rakaat itu madakhala manzili. Seketika itu beliau salat, setelah itu beliau masuk ke dalam rumah beliau. Ya, salat asar, salat beliau tatkala karena lupa di rakaat ketiga. Selesai salam, beliau langsung masuk ke dalam rumah beliau. Ya, tetapi ini yang beliau pahami, pelataran Masjid An-Nabawi tatkala itu sama dengan halnya di dalam sejarah yang dituliskan bahwa itu rumah beliau berdekatan dengan Masjid An-Nabawi. Nah, sehingga di dalam sejarah disebutkan juga ya jendela beliau tatkala dibuka itu mihrab, tempat biasa beliau salat. Maka Aisyah radhiyallahu anha tatkala membangunkan atau tatkala mengingatkan melihat menengok itu selalu bisa kelihatan dan dekat dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di kamarnya. Nah, di sini ba'un makana bi yadayhi tawlan. Maka seseorang laki-laki yang bernama Al-Khibra, ya dikatakan di dalam sejarah yang khirba yaitu tangannya yang panjang, ini julukan saja ya, namanya yang bernama Al-Khirba yang artinya adalah seorang laki-laki yang tangannya panjang, bukan pencuri ya, tapi memang bentuk tangannya lebih panjang dari yang pada umumnya, maka dijuluki namanya Al-Khirba ya. Ya, tangan panjang, tangannya apa itu? Kalau bisa apa dengan kanan atau kirinya atau dua-duanya yang panjang. Ya, faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu Khirbaq namanya, wa kana fi yadayhi tul. Ya, yang mana tangannya panjang. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadhakara lahu sani'ahu. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, ya, dia menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh beliau tadi. Akhirnya Rasulullah SAW ya diingatkan oleh seorang laki-laki ini ya, faqala rabbana yajru ridaahu hatta intaha ila an-nasi faqala asdaqa hadha qalu na'am wa shalla rak'atahu thumma sallama thumma sajadatayn thumma sallama. Maka Rasulullah SAW dikatakan oleh tadi, wahai Rasul ya, ia menyebutkan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tadi. Akhirnya beliau keluar dalam keadaan marah sambil menyeret ridaknya atau pakaian bagian atasnya hingga berhenti pada orang yang seraya bertanya, apakah benar yang dikatakan orang ini Khirbaq itu ya. Jadi apakah benar yang dikatakan oleh Khirbaq tadi bahwa sholat itu salam 3 rakaat. Kemudian beliau pun kemudian para sahabat atau yang lainnya menimpali mengatakan, iya benar ya Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah SAW ya salat ya 1 rakaat ditambah 1 rakaat ya, menambahkan rakaatnya yang kurang tadi. Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau salam. Hadis riwayat Muslim. Dua tadi yang di atas Imam Al-Bukhari. Lalu berikutnya yang keempat, ini dalilnya ada beberapa ya, supaya kita bisa sebagai dalil supaya nanti jangan-jangan selesai sholat berjamaah dengan anak sendiri atau istri tadi ya udah makan ya udah duduk santai minum jus gitu kan, atau WA gitu ya, baru ingat ya istri yang jadi makmum tadi. Ya tadi sholatnya kita baru 2 rakaat ya, salam, atau 3 rakaat ya, atau sama-sama blank gitu ya. Ulang sholat, ulang lagi gitu ya, ulang gitu ya. Ya jadi supaya kita bisa mengkondisikan. Tapi ada yang kadang-kadang bodoh.
Jadi udah makan pete gitu kan, udah setengah selesai, setengah piring habis gitu kan, baru ingat istri, ya kayaknya tadi sholatnya baru 3, harusnya 4 gitu ya, gimana gitu. Nah ini yang harus mengambil keputusan. Ya, maka ada dalil-dalil imam Rasulullah SAW dalam memastikan dalam rokaatnya, lalu beliau keluar dari Masjid Nabawi sambil bersandar, yang berikutnya ketiga sampai beliau masuk ke dalam rumah yang ditegur oleh salah seorang, ya, lalu beliau langsung keluar lalu menambah daripada kekurangan salat dan melakukan sujud sahwi. Yang keempat, hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salatil zuhri wa alaihi julusan falamma atamma salatu sajada sajadataini faqabbara fi kulli sajadatin wa huwa jalisun. Maka Rasulullah SAW melaksanakan salat zuhur namun tidak melakukan duduk. Nah, ini duduk di antara dua sujud. Ya, kalau tadi memastikan rakaat, berikutnya kurang dari rakaat lalu salam, yang bersender sampai masuk ke dalam rumah. Nah, sekarang ini lupa beliau melakukan duduk di antara dua sujud. Qama fi salatil zuhri wa alaihi julusan. Ya, lupa di dalam duduk di antara dua sujud rakaat yang kedua. Falamma atamma salatu sajadataini. Nah, lalu tatkala itu beliau melakukan, setelah itu menyempurnakan salat beliau dengan sujud 2 kali, dan beliau bertakbir pada setiap sujud dalam posisi duduk sebelumnya. Falamma atamma salatu sajadataini, sujud 2 rakaat, faqala dari setiap sujud beliau bertakbir di kulli sajadataini wa huwa jalisun. Dalam keadaan duduk qabla an yusallimu sajadahuma an-nasu ma'ahu makana ma nasiya min julusi. Maka di sini Rasulullah SAW tatkala beliau lupa di dalam duduk di antara dua sujudnya, beliau lalu sujud 2 kali, dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelumnya. Beliau melakukan seperti ini sebelum salam, maka orang-orang mengikut sujud beliau bersama beliau sebagaimana ganti yang lupa dari duduk tasyahud awal tersebut. Ya, jadi di sini berarti tatkala beliau tadi rakaatnya benar 4 rakaat, tapi lupa di dalam melaksanakan tasyahud awal. Ya, maka tidak ditambah rakaat karena rakaat sudah sempurna. Kalau kasus yang pertama, kasus yang kedua dan ketiga tadi, yaitu rakaat kurang, ditambah rakaatnya. Kalau kasus pertama tadi, rakaatnya sempurna, atau rakaatnya dia ragu-ragu, ragu-ragu, bukan kurang. Ya, tapi diputuskan di tengah-tengah sholat. Kalau mengatakan putusannya 3, berarti dia nambah 1 rakaatnya baru, tapi di akhir sholat sujud sahwi. Ya, tapi tatkala dia putuskan 4, yakin 4 rakaat salam atau sebelum sholat, dia melakukan juga sujud sahwi tanpa menambah rakaat. Jadi memutuskannya kondisinya tatkala di dalam sholat. Nah, kasus yang keempat adalah tidak menambah rakaat, tapi karena kelupaan dalam tasyahud awalnya di rakaat kedua, maka cukup Rasulullah SAW yaitu sujud 2 kali dari beliau. Dari setiap sujud itu bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk, sebagaimana posisi duduk sebelumnya beliau lakukan seperti itu sebelum salam. Jadi sebelum salam, maka orang-orang di belakang juga mengikuti beliau, makmum bersama beliau sebagaimana ganti yang terlupa dari duduk tasyahud awalnya. Lalu tadi yang kelima, datangnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan faqulna ya Rasulullah. Nah, ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat 5 rakaat. Tatkala ada Ibnu Mas'ud di sini, beliau mengatakan salat bersama kami Rasulullah SAW itu 5 rakaat. Faqulna ya Rasulullah, kami pun mengatakan kepada Rasulullah, azida fi salatan qal, apakah engkau yang menambah dalam salat? Maka Rasul mengatakan, wa ma dzalik. Beliau mengatakan, lalu beliau pun dengan tegas mengatakan, memang ada apa tadi? Ada apa tadi? Sampai mengatakan Ibnu Mas'ud, maka engkau sekarang salat 5 rakaat. Ada apa tadi kata Rasul?
Ya, qalu shalaita khamsan. Ya para sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tadi engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat. Qal inna ma ana basyarun. Beliau dalam hadis ini yang panjang tadi yang pertama, qal inna ma ana basyarun mithlukum adhkuru kama tadhkuruna wa ansa kama tansawun. Ya, maka Rasul mengatakan ya sesungguhnya ya aku ini hanyalah manusia biasa semisal kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian, begitu juga bisa lupa seperti kalian. Maka ingatkanlah aku ketika lupa. Ya, jadi ini lebih jelas hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu manusia biasa atau mengingatkan atau memberikan pembelajaran kepada kita. Imam itu juga sama dengan kita manusia biasa. Ya. Nah, cuman permasalahannya di sini terkadang tatkala seseorang itu menjadi makmum, ya misalnya rakaatnya kurang, terkadang imam itu dibuli oleh makmum. Ya, kenapa sematakan dibuli? Penyebabnya karena makmumnya nggak ngaji. Ya, jadi sholat isya misalnya imamnya ya baru tasyahud misalnya dia lupa tasyahud awal. Dia lupa tasyahud awal. Langsung berdiri imamnya. Pasti kamu mau ribut kan? Subhanallah. Itu dibully imamnya. Cukup subhanallah di belakang satu kali imamnya itu tetap melanjutkan sholat. Itu aman. Nanti akhirnya dia ingat imam, oh ternyata tasyahud awal itu lupa. Nanti di akhir sholat ditutup dengan sujud sahwi. Tapi imam dibully harus duduk lagi. Ya. Tatkala imamnya berdiri, enggak melakukan tasyahud awal, kocar-kacir makmum. Ada yang ikutin, ada yang tasyahud duduk sendiri. Tatkala dia tasyahud awal sendiri, berarti sudah keluar dari jamaah. Gitu ya. Maka kita di sini harus paham. Tatkala imam lebih paham sama dengan rakaat. Dia kurang sampai akhir. Misalnya di rakaat ketiga salat isya, assalamualaikum warahmatullahi subhanallah. Ya benar. Dia kurang berdiri lagi atau enggak berdiri, dia salah, ya diselesaikan, tuntaskan salat dulu. Nah, baru nanti selesai itu. Ya yang kasus ini mungkin jarang terjadi. Ya, yang sering terjadi itu di tasyahud awal. Itu benar-benar imamnya dibully tuh. Digebukin benar imam. Bingung. Ya, karena ngaji. Harus duduk lagi, duduk lah imamnya. Nah, tatkala imam jangan duduk ya tadi makmum. Ya, ikhtilaf makmumnya, berbeda pandangan. Ada yang duduk sendiri melanjutin tasyahud awal, ada yang berdiri ngikutin imam. Atau terakhir rakaat yang kurang biasanya. Tatkala imam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi atau enggak ada yang ingetin. Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang subhanallah nih. Ternyata 3 rakaat zuhur. Ya, ternyata ada makmum di barisan pertama ingat berdiri dia. Di rakaat barisan kedua makmumnya ikutin imam, salah. Ribut sendiri, di barisan ketiga ribut. Sholatnya 3 rakaat ya? Gimana ini sholat kita salah enggak? Oh, rame. Yang satu baru selesai salah lagi karena udah menyempurnain sholat karena enggak ngikutin imam. Ya berdiri lagi dia, udah keluar dari jamaah. Yang salah, ya ikutin imam, ya ribut di belakang. Nah, mana yang benar? Hah? Mana yang benar? Ya ikuti imam. Hah? Ikutin imam. Ikutin imam. Yang ngikutin imam setelah itu ingatin imamnya. Pak Imam, tadi kita sholat 3 rakaat, harus 4 rakaat. Lalu berdirilah imam, takbir Allahu Akbar, tambah 1 rakaat. Sebelum salam baru sujud sahwi. Tapi di kampung atau di sebagian masyarakat itu menjadi fitnah. Gak beres imam kita ini. Gak usur kayaknya, atau banyak masalah kayaknya dia. Kalau setiap sholat lupa mulu. Jadi terjalan jadi imam, biarkan imam tuntaskan dulu. Ya, misalnya kayak subhanallah, sampai 3 kali subhanallah, tetap pantang imamnya udah biarin. Ya, jangan dari makmum mengambil keputusan sendiri berbeda dari imamnya. Keluar dia dari jamaah, nggak dapat dia pahala jamaah munfarid, sholat sendiri itu. Gitu. Ya, jadi
Itulah makanya pentingnya kembali lagi tatkala kita menjadi imam, begitu juga menjadi makmum. Ya, sama-sama mempunyai ilmunya supaya bisa saling memahami, saling mengkondisikan seperti itu. Ya sama dengan kondisi mohon maaf tatkala imam yang sudah kita akhiri salah di dalam atau loncat di dalam membaca surah yang umum. Ya, surah yang memang umum dibaca dan dihafal makmum. Itu biasanya ramai satu masjid itu yang negur. Ya, jadi imam juga bingung yang diikutin mana. Punya padahal yang berhak dan wajib itu pas yang di belakang imam satu itu saja, 2-3 orang itu. Nggak perlu yang barisan bagian kelima atau yang paling terakhir. Wah, mohon maaf sok dia hafal dan benar-benar hafal gitu, yang itu negur juga gitu ya. Ya, jadi kadang kalau kita berjamaah ya, saya sendiri kadang kalau sudah menjadi makmum ya, tatkala di masjid atau di mana ya imam salah ya atau keliru dalam bacaannya, kita yang di barisan ketiga saat itu nggak berhak sebenarnya menegur, udah diam saja. Udah satu masjid ramai, wah bingung imamnya lagi gitu, nggak disurat lagi Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Karena itu bisa membingungkan. Cukup satu orang saja, maka pentingnya lah satu orang di belakang atau 2-3 orang di belakang terus benar-benar sama bacaannya dengan imam, hafalannya juga banyak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita dan amalan-amalan yang lainnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amalan kita menjadi catatan terbaik yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ya setiap amalan kita tentunya menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari setelah kita membacakan dalil yang di dalam penyebab daripada sujud sahwi sebagaimana Rasulullah SAW atau yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya ya, yang pertama ya tentang dalil tentang pensyariatkannya sujud sahwi ya, itu kurang lebih ada 3 ya. Pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya tentang maaf ya sebelumnya dari Said Al-Khudri tadi ya, tentang bagaimana keraguan di dalam tengah salat ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana di dalam salat Rasulullah SAW ya, dia pernah salat 2 rakaat ya. Setelah itu beliau keluar dari masjid dan sampai bersandar di pohon kurma, lalu diingatkan lalu menambah daripada kekurangan dari 2 rakaatnya dan melakukan sujud sahwi. Lalu berikutnya hadis yang ketiga ya dari Imran bin Husain tentang Rasulullah SAW, bukan hanya saja berada di masjid atau dalam kurang rakaatnya di dalam salat ya asar ya, ternyata salat 3 rakaat ya, ternyata beliau langsung masuk ke dalam rumah sampai keluar dari masjid. Ketika itu diingatkan dan beliau menambahkan 1 rakaatnya dan melakukan sujud sahwi. Lalu dalil yang keempat itu adalah Rasulullah SAW ya lupa di dalam melakukan tasyahud awal ya, tasyahud awal. Lalu beliau langsung sebelum salam melakukan sujud sahwi ya 2 rakaat dengan bertakbir ya, sebagaimana takbir tatkala rukuk maupun rakaat. Insyaallah nanti pembahasan tata caranya lebih lengkap kita mudah-mudahan bisa di pertemuan berikutnya. Pada berikutnya yang kelima, dari Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ya tatkala beliau melakukan salat ya, tatkala salat ya beliau menambah
rakaat itu yang harusnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat ya, jadi 5 rakaat sebagaimana kita bacakan hadisnya tadi. Sallu bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan faqulna ya Rasulullah azidah bis salat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat 5 rakaat. Dan ditanya ya Rasulullah, apakah engkau menambahkan di dalam rakaat salat? Beliau mengatakan, "Nama dari apa yang terjadi tadi?" Ya, qalu salatu khamsan, engkau salat 5 rakaat. Qal inna ma'ana bashar mithlukum, sesungguhnya aku ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya lupa, bisa lupa sama siang seperti kalian. Begitu juga aku guru kama nadzuruku nadzkuruna, begitu juga aku orang yang tidak lupa atau senantiasa ingat sebagaimana kalian halnya seperti itu. Ya, ingatkanlah aku tak kala aku lupa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jangan subhanahu wa ta'ala tentang sujud sahwi ini kembali sebagai makna pemahamannya dia adalah sujud karena lalai atau terlupa di dalam setiap gerakan salat ya, yang halnya termasuk hal-hal gerakan atau syarat sahnya salat dari rukun-rukun salat tersebut. Nah, sehingga dari setiap amalan kembali lagi ya, karena ini sebagai penyempurna daripada salat sujud sahwi ini sendiri ya, lalu berikutnya supaya juga memberikan ya stressing terhadap syaitan ya, mengalahkan syaitan karena perbuatannya kita lupa, syak, keraguan ya. Begitu juga dengan tatkala kita lalai di dalam salat, maka dia fungsinya adalah ya menutupi atau menyempurnakan dari kekurangan daripada salat kita. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang salat sunnah rawatib ya, salah satu fadilahnya menutupi kekurangan pahala dari salat wajib kita. Ya, sama berkaitan dia. Jadi setiap amalan-amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasul itu saling keterkaitan. Maka dalam surat kemarin kita bahas sunnah rawatib itu, Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan malaikatnya untuk menghisab hambanya ya, tentang yang pertama dihisab itu tentang ibadah salat sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sehingga ditemukan di sana ada kekurangan, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya periksa salat dari hambaku. Ya, tatkala tidak ada kesempurnaan di dalamnya, maka periksa dulu salat sunnahnya, maka tutupi kekurangan salat wajibnya atau salat yang 5 waktu itu dengan salat sunnahnya. Nah, sama dengan hal sujud sahwi ini ya, secara konteks ya, dia penempatan atau konteks pemaknaannya berbeda, akan tetapi dia merupakan penyempurnaan daripada kekurangan daripada gerakan salat atau hal-hal yang berkaitan tentang salat yang hukumnya wajib ataupun sunnah di dalam salat, imma syak, keraguan, atau jumlah rakaat, atau tidak melakukan tasyahhud awal, atau memang dia sudah selesai salat sampai melakukan sebuah aktivitas lalu diingatkan, dia ingat seketika itu juga langsung melengkapi daripada kekurangan salatnya dan melakukan sujud sahwi. Nah, yang tadi kita bahas tentang fenomena yang klasik di tengah masyarakat itu tadi ya, tatkala imamnya memahami tapi makmumnya nggak ngaji, nggak pernah ikut kajian, nggak tahu yang namanya menegur dan seterusnya, jadi imam dipaksa benar-benar harus mengikuti makmumnya. Seperti itu. Padahal bisa dituntaskan itu selesai atau sebelum salam. Maka di sini jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala bisa kita melihat kondisi yang bisa dikondisikan dengan baik. Tidak ada pertanyaan? Ayat dari Abdullah bin Mas'ud itu, Rasulullah setelah diingatkan bahwa beliau lebih dari 4 rakaat, 5 rakaat itu dilakukan sama Rasulullah. Yang hadis yang kelima ya, yang masuk dari 5 rakaat tadi, ya tetap dalam 3 rakaat itu melakukan sujud sahwi. Kalau sudah 4 rakaat nggak mungkin nambah lagi kan? Karena 5. Nah, jadi langsung beliau membacakan hadis yang terakhir tadi. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW itu adalah beliau adalah inama basyarun unsa kama tansawna fa idza nasitu fadhkuruni. Maka tetap Rasulullah mengatakan ingatkan aku
Tapi tetap syariatnya adalah syariatkan melakukan sujud sahwi, melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud dengan diikuti takbir setiap sujudnya. Baik, Pak. Bukannya ini Pak, kalau kekurangan rakaat itu kan menambah rakaat baru sujud sahwi. Nah kalau kelebihan itu hanya sujud sahwinya doang apa? Ya tadi pertanyaannya Pak. Iya. Ya hadis yang kelima. Ya tadi hadis yang kelima. Ya, tatkala Rasulullah SAW ya itu melakukan salat yang ditegur karena melakukan salat 5 rakaat, ya diingatkan. Maka Rasul ya secara ringkas hadis ini ya menyampaikan bahwa sampai beliau terheran apa yang terjadi tadi. Ya, sahabat menjawab, engkau telah mengerjakan salat 5 rakaat ya Rasul. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya aku hanyalah manusia semisal kalian, aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian juga bisa juga lupa. Maka ingatkan aku ketika lupa. Setelah itu beliau melakukan 2 kali sujud sahwi. Selesai mengatakan ini, ya berarti ada kata-kata kan? Ya berarti bisa juga dibedakan dengan aktivitas yang lain atau aktivitas kata-kata dan yang lainnya langsung melakukan sujud sahwi. Jadi ingat, sama dengan hal yang kemarin. Ya tatkala orang dalam bab sholat dia ketiduran dalam sholat atau lupa dalam mengerjakan sholat. Ya, sholat zuhur misalnya kelupaan, ingatnya di isya. Setelah isya ingatnya tatkala mau tidur. Sholat zuhur tadi. Nah seketika dia ingat itu langsung hukumnya dia wajib mengerjakan sholat zuhur. Tapi lupanya memang benar-benar lupa, bukan dibikin-bikin lupanya. Antara ya salah zuhur, ya lupa ingat aja deh, ingat saat mau tidur gitu, ya salah itu. Ya karena memang aktivitasnya padat gitu kan, karena macet sampai blank sama sekali. Ya karena ngejar waktu, misalnya di tol sampai waktu zuhur lewat, dia akan targetkan akan misalnya sholat di mana gitu. Ternyata lupa karena saking macetnya, masuk waktu asar. Ya, baru dia ingat sholat asar, maghrib, selesai maghrib baru ingat tadi belum sholat zuhur. Ya. Nah seketika ingatnya itu dia sholat zuhur. Sama dengan orang yang tertidur pulas, sebangunnya dia di misalnya subuh pulas, gitu kan, bangun dia jam 10, sebangunnya itu dia langsung wajib hukumnya dia sholat. Gitu ya. Jadi ini yang Subhanahu wa ta'ala. Maka yang benar ada yang lain lagi pertanyaan? Oh, yang pernah dimakan tadi, saya kan pernah jadi imam sholat waktu COVID itu nggak berjauh-jauhan ya. Ada dua sama saya mampu. Jadi saya kelebihan untuk dimakan, tapi nggak ada yang ingetin. Setelah 2 jam ketemu di tempat kerja, ada kawan yang dari Mangkung itu ingetin, kasih tahu bahwa tadi lebih dimakan. Bisa nggak melanggar apa itu gimana? Ya, jadi seketika diingatkan itu bisa kita misalnya masih kondisinya mau di musalla atau di masjid yang bisa memungkinkan kita sujud sahwi, bisa melakukan sujud sahwi yang kita ingatkan. Tapi bagaimana hukumnya dengan makmum yang sudah terlanjur? Maka makmum ya kembali lagi dia adalah sebagai makmum. Dia sudah ditanggung semua oleh imam. Ya, ditanggung semua oleh gerakan bacaan dan segala macam bacaan, bahkan Al-Fatihahnya pun ya dalam hadis yang dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah hukumnya aini, tidak boleh ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja dibaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Tapi tatkala dia menjadi makmum maka Al-Fatihahnya pun itu ditanggung oleh imam. Mana dalilnya? Tatkala dia masbuk hanya ikutnya ruku saja, ruku sempurna maka dia tidak baca Al-Fatihah kan? Hanya niatnya saja, takbiratul ihram wajib. Ya, nawaitu salat al-maghrib wa isya 4 rakaatin wa mustaqbil qiblat fadlilat Allahu akbar, dia dalam hati langsung ruku, ikut sujud ruku dia. Maka dia terhitung 1 rakaat walaupun enggak baca Al-Fatihah, enggak baca surah. Begitu. Maka ini tanggungan daripada imam. Ini masalah Pak. Ya. Saya itu ngasih tahunya karena udah lama, udah 2 jam tuh. Ya. Bukan di masjid, dari tempat kerja gitu. Ya. Dari lingkungan itu gimana? Nah jadi konteksnya memang kalau memang kita ingat nanti di rumah atau di tatkala kita mengkondisikan diri memang
tatkala diingatkan dan kita ingat itu tetap harus konteksnya harus sujud sahwi untuk menyempurnakan daripada tadi. Ya sempurna sih sudah, tapi kelebihan daripada rakaat. Ya sebagai dalil tadi, ya Rasulullah SAW mengingatkan kalau memang waktunya 2 jam, 3 jam, ya konteksnya sampai melakukan aktivitas yang lain misalnya. Nah tadi kan ada dalil-dalilnya dari Rasulullah yang melakukan 3 rakaat, ya melakukan sholat 2 rakaat sampai Rasul nyender, ya berarti kan sudah aktivitas lain. Sampai di dalam hadis yang keempat tadi itu sampai masuk ke dalam rumah beliau, berarti kan sudah keluar dari masjid, gitu kan, sudah ada waktu jedanya ada dan seterusnya, diingatkan kembali lalu beliau menyempurnakan, ya menyempurnakan, dan itu tidak di masjid, ya di luar masjid. Berarti ini sebagai dalil juga, nggak mesti harus dari masjid, ada di tempat konsepnya, misalnya memang tempatnya bersih dan seterusnya di rumah atau yang lain bisa kita kondisikan, gitu ya. Tapi kalau kita yakin, misalnya hakul yakin, ya diingatkan oleh makmum atau mengingatkan yakin benar di 4 rakaat atau ini konteksnya seperti kita salam, ya sudah dipegang keyakinan itu. Ingat keyakinan itu bagian daripada hukum. Tatkala kita posisikan sama dengan pembahasan dulu tentang pembahasan kita, mudah-mudahan masih ingat tentang wudhu. Bagaimana Umar radhiyallahu anhu berjalan dengan salah seorang sahabat, seketika itu ada yang membuang air di atas rumahnya, ya. Lalu sahabat itu tanya, apa yang kamu buang? Langsung di stop, jangan nanya apa yang dibuang, karena nanti menimbulkan keraguan. Baju ini diganti tatkala mau sholat, takutnya ragu, jadi dibuang kena air, kena najis dan seterusnya. Yakin benar itu bersih, insya Allah itu akan menjadi hal yang sah atau yang bersih. Tapi kalau kita yakin, ya itu syak keraguan dalam diri kita, nah, bahkan di sini ada najisnya dan seterusnya, maka itu yang dipegang menjadi, ya sama dengan tatkala kita silsilatul baul atau tatkala seseorang maaf dia kondisinya yakin dia kentut atau dia tatkala dia keluar cairan gak nih dari baul dan ininya. Tatkala dia yakin, ya dia kentut atau dia keluar cairan di dalam 2 lubang tersebut, walaupun gak keluar karena keyakinannya itu, maka jadi batal, gitu ya. Tapi tatkala dia pegang yakin karena kebiasaannya nggak keluar, nah seperti ini nggak keluar nih, ya seperti ini dia nggak keluar, yakin dengan hal itu, maka lanjutkan dan itu menjadi sah. Jadi menghilangkan keraguan. Hikmahnya apa? Karena syak keraguan itu datangnya dari syaitan. Itu yang diinginkan supaya kita benar-benar seorang muslim itu, seorang mukmin itu mempunyai pendirian kuat, mempunyai mental yang kuat. Ya sama dengan hal saudara-saudara kita sekarang yang ada di Palestina, di Gaza. Ya, enggak semua orang muslim itu mempunyai kekuatan iman seperti mereka. Enggak ada, mohon maaf, di kita di Indonesia itu mungkin kalau dibombardir seperti di Gaza yang saat sekarang ini, itu enggak bakalan kuat. Yang mengatakan hilang keluarganya sampai 5 orang, tersisa 1, saling menguatkan. Ya, kita mengatakan memang ini adalah bumi jihad, bumi orang-orang yang syahid dari dulu seperti itu. Ya, jadi mengingatkan satu sama lain, ya meninggal dan seterusnya. Ya kalau meninggal utuh badannya menjadi aman. Ya tapi ini sampai keluar jantungnya, sampai hancur kakinya, kepalanya hilang sebelah dan seterusnya. Apa yang membuat? Ya kalau meninggalnya sekalian kayak tsunami Aceh, tinggal ngangkutin jenazahnya aman. Tapi ini enggak, pagi, siang, sore begitu aja yang dilihat setiap hari. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang mengingatkan kita supaya mengingatkan dunia, dan alhamdulillah ya tetap kita mengatakan alhamdulillah walaupun di sana terjadi penderitaan. Banyak hikmah ya yang diambil di dalam penyerangan 7 Oktober, dimulai 7 Oktober kemarin yang dikatakan sebagai Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa itu. Ternyata di negara-negara Eropa Barat itu berbondong-bondong orang, ini ada apa di Gaza? Apa sih yang sebenarnya mereka bisa kuat itu? Sampai kuat seperti itu. Teliti-teliti ternyata mereka dekat dengan Quran, nggak pernah lepas dari Al-Quran. Dan bahkan anak-anak, seorang perempuan laki itu menghafal Quran dan sebagainya. Bahkan kemarin beberapa waktu itu kan metode di dalam menghafal Quran ya di Indonesia sampai diterapkan. Di Gaza itu ya ternyata ada sampai ulama-ulama itu mempunyai metode menghafal Quran itu
dalam 1 bulan itu hafid Quran 30 juz dan mungkin. Dan itu perlu diterapkan di Indonesia, nggak ada yang mampu. Karena memang kenapa? Ya, kita sama-sama manusia, tapi produknya berbeda. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memujamkan kepada penduduk Gaza di Palestina itu mempunyai dekat dengan Quran, sehingga mereka bisa dengan itu. Tercatat di Indonesia itu bisa cuma 2 sampai 2 bulan lebih baru bisa mungkin 30 juz dengan metode yang sama, dan orang Palestina yang memberikan sanad dan metodenya. Kalau di Gaza itu sebulan ada yang sebulan kurang, anak-anak dewasa, baik itu pegawai negeri, dokter, apapun orang kantoran itu sama Quran. Ya, nggak pernah lepas dari Quran, dan itu yang menguatkan iman mereka. Dan mungkin tidak semua, bahkan mohon maaf, orang Arab pun yang memang di luar Palestina, di Saudi, Emirat, Qatar, segala macam, yang tidak sama mungkin kuat keimanannya, yang memegang kebenaran dari hak di sini tentang bagaimana tetap mengatakan Al-Quds, ya, Palestina ini adalah warisan titipan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka, ya, karena memang tidak mau satu jawaban mereka ini adalah jalan, ini adalah ketentuan yang diberikan Allah kepada kami. Udah nggak bisa berbuat apa-apa, memang ketentuan Allah seperti itu, ya. Jadi kalau kita maaf di Indonesia mungkin keles, ya, macam-macam dan seterusnya. Ya, makanya sungguh luar biasa dan mungkin bodoh kita mengatakan kalau ada di Indonesia itu mendukung kesadaran Quran alaih. Imma itu orang Islam ataupun orang di luar Islam, karena sama-sama dibantai di sana. Selain agama Yahudi itu dibantai, mau Islam, Kristen Ortodok, mau Koptik, mau yang Protestan, Katolik dan segala dibantai semua. Bahkan gereja yang tertua ketiga di dunia itu udah hancur, yang isinya sampai 360 orang yang mengungsi di dalamnya itu dibombardir juga, tapi itu ditutupi juga. Jadi makanya orang Eropa sekarang bertanya, ada apa dengan di Gaza itu kok kekuatan mereka, imannya kuat sekali gitu, melihat anaknya hancur, badannya dan segala macam masih tetap menyebut Allah, alhamdulillah syahid, alhamdulillah dan seterusnya. Dan ternyata dekat dengan Quran. Ya, bahkan mengatakan saya ingin membeli Quran. Kalau orang yang tidak mempunyai agama sekarang ingin beli Quran, ada apa sebenarnya dalam Al-Quran itu? Mulai mereka baca, ya, baca Quran terjemahan sesuai dengan bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Ternyata ini letaknya ini, maka bersyahadat. Makin banyak sekarang. Kita lihat sekarang demo-demo di Irlandia, di Belanda dan segala macam, di Amerika dan bahkan di Israel itu sudah mustahil dengan kondisi seperti itu. Sudah mulai banyak yang berdemo dan ingin terjadi menghentikan daripada genosida tersebut. Maka bersyukurlah kita menjadi terlahir dari rahim seorang muslim. Ya, kita hanya duduk sejenak. Ya, kita alhamdulillah di sini mengantuk, bisa tidur yang ngantuk, tidur, gitu kan, di atas kursi, mau di atas ranjang spring bed, ya tidur di sana, nggak ada tidur di sana. Ya, dan bahkan beberapa jam yang lalu, tepatnya kemarin di malam hari, itu Rumah Sakit Indonesia sudah kena sasaran daripada bom. Ya, memang bomnya di samping kiri kanannya, tapi udah indikator itu. Ya, karena sebelumnya diperingatkan kan di bawahnya ada terowongan yang diarahnya diada-ada kan. Memang orang-orang Yahudi Israel ini memang mengada-ada, banyak berbohong, dari dulu berbohong, mengada-ada dan seterusnya. Tujuannya memang seperti itu. Ya, jadi ingin menghabiskan etnik Palestina yang ada di bangsa Palestina, Arab Palestina yang ada di sana. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka banyak ustaz-ustaz yang kadang salah kaprah konten-konten yang kemarin itu sangat-sangat dungu kalau mengatakan seperti itu. Sekarang Bang Wadin yang tinggal belasan tahun, istrinya Ustaz Ahmad Hussein yang di sana, yang orang tinggal yang di sana, yang mengetahui kondisinya, ya, bagaimana Hamas dan segala macamnya dicintai oleh rakyat Palestina sendiri. Yang memang kita harus pahami itu Palestina setelah invasi itu dibagi menjadi dua. Karena ada dua pergerakan di sana, ada Fatah dengan Hamas. Kalau Fatah ini bisa bernegosiasi dengan Israel, maka sekarang Muhammad Abbas itu kan santai, dia nangis sama segala macam, kondisinya segala seterusnya, tapi masih disetir sama Israel. Tapi kalau Hamas itu udah sekok, ya, nggak mau bernegosiasi karena ini adalah penjajahan, ini yang harus diselesaikan. Dan tak kala pemilu yang menang Hamas gitu di Gaza itu sendiri sampai 90%, maka dia menguasai Gaza. Kalau tepi barat itu Fatah yang sebagian besar, dan
itu yang diangkat sebagai presiden dan yang lainnya. Jadi ini jamaah subhanallah perlu kita lihat dari kondisi perkembangan sekarang. Ya paling tidak yang kita bisa bantu ya doa, paling tidak dengan sekuat tenaga di dalam setiap selesai sholat kita, kalau bisa dibantu dengan harta yang kita miliki, alhamdulillah bisa berdonasi dengan donasi yang memang sudah ada yang mengumpulkan seperti kemarin di Monas, dan insya Allah besok juga ada aksi itu kumpul di Islamic Center. Ya kalau bapak-bapak mau jalan sekalian ke Free Day nanti keliling, ya itu sama dengan juga jalanan itu dimulai di Islamic Center Bekasi, itu mulai kumpulnya. Ya, sehingga memang yang sekarang yang kita temukan dalam konteks ini ya memang ya luar biasa jamaah yang Allah SWT. Sama halnya seorang yang kalau dicatat di dalam sejarah sejarah keemasan Islam, yakni di zaman pemerintahan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, itu kan luar biasa, ilmu berkembang, penghormatan terhadap ulama, terhadap guru dan yang lain itu berkembang sekali, sangat luar biasa perkembangannya, sangat maju, ya. Sampai di sana ada Imam Malik dan seterusnya, ya tatkala di zaman-zaman keemasan itu, ya. Sampai-sampai ada sebuah alkisah yang diceritakan oleh seorang doktor, yang mana beliau praktisi pendidikan, Dr. Aidan Husain, ya Dr. Aidan Husain. Begitu juga ditulis oleh Abdullah Zain al-CMA, Ustaz Abdullah Zain al-CMA. Sebuah kisah yang mana kisah ini memang secara real kita temukan di tengah masyarakat tentang seseorang yang memang tidak menghargai ilmu. Ya, kayak sekarang kita menuntut ilmu nih, ya kita membahas tentang hadis, tentang bagaimana muamalah dan seterusnya. Banyak orang yang tidak menghargai hal itu. Ya, cara menghargainya bagaimana? Mungkin secara materi ya kita lihat tidak terlalu mengkondisikan. Nah mungkin kita di Indonesia ini banyak ustaz, banyak kiai, banyak ajengan, bisa ngaji di mana saja dan seterusnya. Tapi tatkala sudah berkaitan tentang hal ini, ya contohnya yang dikisahkan seorang guru ngaji ibu-ibu, yang memang jarak rumah orang ngaji dia memprivatkan, minta diprivatkan anaknya ibu ini. Jarak rumahnya dari rumah seorang guru ini 10 menit jalan saja, gitu ya. Sehingga diprivatkan anak. Ya bulan pertama dapat kafaah dikasih 100.000 kisahnya. Bulan kedua nggak pernah dikasih lagi. Jadi penghargaan terhadap seorang yang berilmu atau seorang yang mengajarkan anak kita kadang kita di masyarakat itu kurang. Ya dan bahkan mungkin kita di sini akan mendirikan PPA pengajian, sodorkan SPP-nya misalnya sebulan dengan 3 kali 4 kali pertemuan 50.000. Itu dalam banyak yang mundur itu. Ya. Tapi tidak sadar kita ketika kita kerja nitip motor di penitipan motor 1 jam misalnya 5.000 atau di hotel. Kalau 8 jam sudah 40.000. Kalau 10 jam udah 50.000. Kalau sejamnya 5.000. 1 bulan 1.500.000. Ya, itu hanya apa? Motor yang dianggurin aja didiemin karena kita kerja. Ya, kita kerja titip motor, diem motornya nggak ada aktivitas. Lah ini anaknya apa? Dititipkan di sekolah atau di TTA, diajarkan, dididik, dilatih kebaikan. Bayar 1.500.000 sebulan, berat banget, sangat berat itu. Ini perbandingan beliau yang dia kasih dulu praktisi pendidikan. Nah, di zaman keemasan pemerintahan Abbasiyah, ya. Apa yang terjadi di sana itu luar biasa, ya. Bagaimana penghargaan terhadap ilmu? Kenapa di Gaza itu segala macam penghargaan itu terhadap ulama, seorang ustaz dan kiai dan segala macam itu luar biasa. Mereka juga menjadi keberkahan di dalam di dalam negara-negara atau sesuatu komunitas atau daerah yang menghargai seorang guru. Jangan pernah kita juga mohon maaf menjelek-jelekkan guru walaupun kita tidak sependapat dengan dia. Gitu ya, dengan suatu pendapat misalnya kita bicarakan dan jelekin ustaz atau gurunya itu mungkin menurut dia pendapat biarkan seperti itu. Karena itu tidak akan mendapatkan keberkahan nanti ilmu kita. Ngaji berapa kali tapi enggak jalan-jalan. Ternyata di Abbasiyah, ya, di sini ditorehkan di dalam sejarah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Itu perhatian negara terhadap para ulama
terhadap guru itu luar biasa diberikan fasilitas dari segi gaji. Ya, contohnya di dalam kitab yang diteruskan An-Nafiqat wal Idaratul fi Ad-Daulah Al-Abasyiyah karya Dr. Saifullah Az-Zahrani. Beliau mengatakan menulis di sana gaji para muadzin saja, ya, itu setara dengan gaji dengan guru Quran, ya, itu kurang lebih sebesar 1000 dinar muadzin saja, ya, 1000 dinar. Kalau dikonversi, ya, dengan uang kita, ya, 1000 dinar per tahun itu kurang lebih 3,9 miliar setahun gajinya muadzin di zamannya Khalifah Abbasiyah, atau per bulannya 325 juta. Setara gajinya siapa? Ronaldo ya, atau Messi ya. Ya. Lalu berikutnya, sedangkan para ulama yang sibuk dengan Al-Quran, ini muadzin tadi. Ini ulama yang sibuk dengan Quran, hanya mengajarkan Quran saja, tahsin Quran, ngaji dan seterusnya, biasa kayak TPA. Juga mengurus para santri seperti TPA. Ya, ngaji, ya, ini ngurusin santrinya, dititipkan ayah sana, itu gajinya oleh pemerintah 2000 dinar. Kalau dikonversi 7,8 miliar satu tahun, per bulannya 650 juta, setengah miliar lebih. Ya. Adapun para ulama dengan kemampuan khusus, dikhususkan lagi dalam bidangnya, di ahli tafsir, Al-Quran, ahli hadis, ya, ahli fikih dan seterusnya, itu gajinya 4.000 dinar. Kalau dikonversikan 15,6 miliar per tahun, per bulannya kalau dihitung lagi per bulan berarti dia terima 1,3 miliar. Coba. Itu karena kenapa keemasan itu terjadi di zaman Abbasiyah? Karena menghormati para guru dan para ulama. Ya. Nah, terlebih lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, selagian itu umumnya tatkala gaji umum, selain gaji umum sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tercatat ada beberapa ulama yang diberi gaji khusus. Ini khusus ulama yang luar biasa, ulama yang menjadi mufti mungkin oleh negara karena jasanya yang dianggap besar, memberikan fatwa dan yang lain. Ya, semisalnya dia Khalifah Al-Wasri, ia memberikan gaji seorang ulama yang bernama Al-Jarri, awalnya 100 dinar, lalu berikutnya menjadi, yaitu kurang lebih ya 390 juta per bulannya, lalu menaikkannya menjadi 500 dinar per bulan. Ya, berarti dia menerima per bulan 3,9 miliar. Begitu juga Imam Malik, tatkala Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau pernah digaji oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid itu 3.000 dinar. Ya, berarti sebenarnya 11,7 miliar untuk membeli rumahnya. Itu luar biasa. Maka di sini jamaah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang bagaimana penghormatan terhadap ilmu itu memang akan berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada negara, berdampak juga kepada kehidupan, keberlangsungan hidup. Ya. Nah, sekarang ya mungkin kita yang beraksi, ya bukan sebenarnya seorang asatidz atau seorang ulama itu ingin, ya. Kita juga harus milih-milih. Ya, ganti lagi gurunya. Ya, ganti. Penyebabnya apa? Sebagian besar yayasan, mohon maaf karena saya juga pernah di lembaga Quran, kalau nanti misalnya ingin ada TPA dan segala sini, itu kafaah gurunya tidak dipenuhi, sehingga guru apa? Nyari uang sampingan dari yang lain, karena dia punya istri, anak, kontrakan akan jatuh tempo ini, bayar ini belum, masih belum, carilah sampingan yang lain, gitu. Ya, lama-lamanya seperti itu. Itu yang problem di lembaga Quran semua secara umum seperti itu. Tapi kalau baik mengelolanya, insya Allah akan tetap nyaman deh. Karena memang Bapak mohon maaf tipis antara seperti kita nih. Ya, saya juga tatkala akan berangkat ke sini itu benar-benar memasang niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya, sama-sama duduk dapat pahala. Tapi ini bisa berubah jadinya. Istighfar kita minta ampun. Tatkala lihat jamaahnya, ya, bapaknya ini lagi. Ya, selesai isya ada yang absen keluar. Ya, jadi berpacu di dalam hati ini benar menghilangkan ikhlas, tetap benar-benar ikhlas kayak.
Ya, jadi tapi tetap memasang husnuzon. Oh, mungkin ada keperluan husnuzon. Oh, mungkin pembahasan kita tadi mereka sudah kuasai husnuzon. Mudah-mudahan sudah aman dan bisa ibadahnya lebih baik seperti itu. Jadi pertentangannya besar. Sama tentang saya membahas tentang ruqyah. Semua orang itu bisa meruqyah. Asalkan syaratnya apa? Bisa baca Quran, bisa meruqyah. Tapi hati-hati. Seorang ustaz itu bisa terjerumus kepada kesyirikan kalau dia meruqyah. Dan kalau pasiennya atau orang yang tidak itu datang bilang, "Ustaz, terima kasih bapak besar. Alhamdulillah anak saya yang kemarin kesurupan atau ini sekarang udah sehat Ustaz. Juga bukan Ustaz ini alhamdulillah ini Ustaz langsung udah mati. Wah, gara-gara saya alhamdulillah dia sehat semua." Udah syirik gitu. Anggap dirinya yang neraka. Udah benar. Ya, jadi pertentangannya luar biasa. Maka tidak heran kata Rasulullah SAW, yang paling banyak dari pertama nanti dihisab di akhirat itu yang pertama masuk ke dalam neraka seorang ulama, seorang imam, seorang guru dan yang lain. Maka disebutkan pada saat katakan sering pengajian, Pak, nanti kalau bapak udah masuk surga, ya celingak kiri kanan, lihat kiri kanan belakang. Ya, nggak ketemu sama ustadznya di sana, pertanyakan sama Allah, ya Allah, ustadz saya dulu waktu di dunia ini ngajarin fikih, ya sering jadi imam, sering jadi ngajarin Quran, kok nggak ada barang saya di surga di sini? Ternyata kata malaikat, oh no, ustadzmu itu dulu ini dicampakkan ke dalam neraka, ya Allah, minta sama Allah, ya bisa nggak diringankan barang kita bersama di sini dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu bisa jadi syafaat juga, menarik ustadznya atau gurunya yang sudah masuk ke dalam surga neraka itu masuk ke dalam surga. Jadi ini jangan subhanahu wa ta'ala pentingnya beratnya dalam konteks ini. Maka hal ini yang memang mengkondisikannya sama dengan pembahasan maaf kemarin, bukan karena hal yang sesuatu yang saya julid atau yang lain gak bisa beli rumah atau mobil dan seterusnya. Pembahasan kita kemarin tentang mengambil hak orang lain atau mengambil hak umum, ya karena kita sama-sama mencintai karena Allah, saling peduli, ya baik itu parkiran mobil dan seterusnya. Kalau kesepakatan dibolehkan sama pengurus, ya monggo, apakah di pinggir kalinya dibuatkan ini, apa cuma dipelur saja silahkan. Tapi kalau sudah di jalanan mengganggu, ada yang gerutu, apalagi ada yang mungkin laporan masuk, segera mungkin itu dipindahkan. Jangan sampai itu nanti ngikis ngabisin amal kita. Ya, sama dengan peliharaan apapun bentuknya yang sampai mungkin yang menyebabkan seseorang itu terganggu. Sampai babnya itu ada. Kemarin janji saya tentang melihara yang terbang seperti merpati di mazhab Syafi'i itu sampai hukumnya haram. Ya, merpati itu dipelihara. Kalau sampai itu hitam atau bukan halaman atau orang yang biayain atap rumah aja itu biayain, ya, tapi bukan rumahnya si pemilik, itu menjadi haram. Ada yang mengatakan menjadi subhat, seperti itu, ya. Jadi ini yang harus kita hadapi. Udah capek-capek kita kan, jangan sampai gitu ya, puasa yang lebih Senin Kamis, Ramadan, jalan tilawah, sholat 5 waktu, habis gara-gara hal yang sepele gitu-gitu doang, tiap hari diambilin gitu kan, ya. Ada tetangga guru nggak nyaman, ini nggak nyaman, ini nggak nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, jangan sampai terjadilah seperti yang seperti itu. Kalau yang bisa disepakati bersama, silakan disepakati. Allah bisa. Ada yang bertanya lagi? Aman ya? Monggo silakan. Masih aman. Ya, baru jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tutup dulu bukunya ya. Nanti ngomong. Buang pertanyaan karena kita mau lanjut Quran nanti seperti itu. Silakan. Pada saat imam mungkin lupa tasawuf awal, makmum di belakang sudah mengingatkan, dan mungkin imamnya sudah tahu gitu, apakah dia kembali dulu atau diteruskan saja nanti akhir sebelum salam. Harus selesai. Tapi yang penting makmumnya paham. Iya. Ya. Jadi melihat kondisi makmum. Kalau makmumnya ngaji aman, pasti akan paham.
ngerti, aman, nggak ada ribut. Tapi makmumnya kalau nggak paham ngerti, sebaiknya imam mengikuti keinginan makmum daripada ribut nanti di belakang. Ya tadi ada yang tasyahud awal, ada yang enggak, atau yang terakhir membatalkan sholatnya. Wah benar nih, sholat kita masih batal ya, untuk sholat sendiri aja gitu dan seterusnya. Ya, kalau terkala imam itu makanya terkala ingat tuh tasyahud awal kelupaan langsung saja duduk langsung tasyahud seperti itu ya, tasyahud. Tapi kalau sudah imam misalnya sampai dia akan beruku yang ke rakaat ketiga baru diingatin, nah jangan sampai seperti itu, udah langsung aja imamnya langsung ruku ya, rakaat ketiga dan seterusnya sampai terakhir nanti baru dia melakukan sujud sahwi. Nah, untuk saat ini secara umum, untuk saat ini saya pribadi mengatakan ikuti apa yang ditegur oleh makmum dalam salat tasyahud awal tersebut. Kita duduk saja ya, baru nanti atau kelupaan rakaat di rakaat kedua misalnya salat maghrib, karena tasyahud kan di sana kan, misalnya kan yang rawat itu dalam maghrib kan rakaat kedua ya kan, ya, dikirain tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah, langsung berdiri aja imamnya, gitu ya. Jadi jangan ingat assalamualaikum nyender gitu, karena ada hadisnya dari nyender diingatin sama salah satu, tapi sholat kita baru rakaat ya, jangan ya, bisa ribut itu nanti, jadi fitnah malah gitu ya, jadi fitnah karena ada dalilnya. Udah langsung berdiri, dilanjutkan menambah baru ini ya, karena memang terkadang menjadi aneh ya, dan kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi, yang sudah zikir satu orang kayaknya ingat, karena yang lain misalnya pelupa semua gitu kan, pelupa jadi pelupa, satu orang ingat sholat kita baru 2 rakaat bisa ada salam kan, masa udah langsung imamnya berdiri nambah 1 rakaat, Allahu Akbar. Nah itu kan nggak aneh jadinya kan, imam kita udah salam kok nambah lagi 1 rakaat gitu, ditambah lagi terakhir sujud sahwi. Tadi kalau imamnya sudah paham semua dan ngerti ya, dan dia ngaji atau dalilnya aman, nggak jadi masalah. Orang seperti itu ya. Orang bacaannya Pak sujud sahwi. Nah, untuk masalah bacaan sujud sahwi apa bacaannya? Ada yang mengatakan tidak baca, ada yang mengatakan ya, nanti insya Allah di pekan depan kita bahas, karena tata caranya belum kita bahas. Ada dalilnya nanti pada akan yang bahas kemarin kan juga kan dari mereka tilawah, ada baca sendiri ya. Nah, ya, secara umum kalau supaya bocorannya sama dengan bacaannya tatkala kita subuh. Ya, ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan baca. Ya, tapi lebih kuatnya nanti insya Allah sabar pekan depan. Jadi kalau Warka temanin saya tetap di sini ya. Supaya tetap tahu nanti ininya, teksnya bisa kita lebih insya Allah lebih lagi. Gitu ya. Untuk sementara ngikutin imam aman lah. Kalau imam pokoknya imam lah, pokoknya tanggung jawabnya deh. Ya, pokoknya pundak pangkunya di imam. tergantung supir. Ya. Masalah kemarin Pak Imam ini kita ajak ke warung, sudah selesai, mohon maaf ya, pengurus DKM. Ya, jadi sampai tertanya kemarin kalau makan pakai apa? Ya, biasanya beli berapa? Ya, katanya sekian. Ya, dapatnya cuma sekian. Ya, saya bilang kalau kamu ingin makan, ini tak sampai di bapak-bapak, mudah-mudahan bukan jadi gibah. Kalau ingin makan ayam seekor, dengan uang cuma bawa 10.000 datang ke warung, dapat 1 ekor saja. Terus ingin makan ikan bakar, cuma bawa 5.000 berdua, gitu ya, dapat ikan bakar di rumah. Penting datang aja udah, gitu aja, ya. Jadi itu saya tegasin lagi ya, di pengajian supaya tahu nggak marah-marah kalau jangan nanti speed sah gitu. Ya kalau di di Padang dapatnya cuman khusus sama ini 10.000, di warung dapat 2 potong ayam utuh, ya, uang 5.000 atau 10.000. Ya nggak pakai uang juga nggak apa-apa, dapat ya. Penting mau datang aja, ya jangan malu, ya sama-sama merantau. Baik, sudah? Ya, kita buka sedikit tilawah kita di Tasyin Al-Quran untuk perbaikan bacaan. Baik, kemarin terakhir di surat apa? Di Al-Baqarah kemarin ya. Membahas sedikit di bacaan. Oh iya, saya pernah mendengar kita baca
kursi. Nah, ayat kursi kita perbaiki ya. Nah, lanjutannya setelah ayat kursi, ayat ke berikut setelah ayat kursi apa bunyinya? La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tabayyana rusydu minal ghayy. Ayat kursi ayat berapa? Ya, supaya tidak keliru. Ada kekeliruan di sana tatkala membaca ayat kursi. Supaya bacaan-bacaan umum ini kita bisa kuasai lebih baik insyaallah. Baik, sudah terbuka semua ayat kursi? Ayat berapa tadi? 250. Nah, ingat Al-Quran itu ayatnya di atas ya, bukan setelahnya. Beda dengan Latin. Kalau Latin ya itu nomor dulu, baru tulisan. Nah, kalau Al-Quran tulisannya dulu, baru baik sudah ya. Ya, baik saya talqinkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tahu diakhirkan wakafnya boleh atau dipotong di tadi juga boleh. Kalau dilanjut, faman yakfur bil-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Benar enggak? Wallahu sami'un 'alim? Benar nggak? Salah. Hamzah dulu berain. Dua-duanya ain kan? Wallahu sami'un 'alim. Hati-hati ya. Ya, jangan wallahu sami'un 'alim. Salah. Ya, dua-duanya ain, bukan hamzah pertamanya. Wallahu sami'un 'alim. Sekali lagi. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, kita lagi baca sama-sama dari isti'adzah dan al-basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ingat, bukan Allah, bukan Allah. Allah ya, ada diangkat, bukan Allah. Yang benar Allah ya. Lalu berikutnya jangan hati-hati di hak ilaha itu hilang. Banyak orang baca hilang. Allahu la ilah, Allahu la ilah itu hilang. Ilaha, haknya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Jangan wala nawm. Naknya panjang. Enggak, itu lain, mad lain. Wala nawm. Bukan wala nawm. Jangan dipanjangkan. Sekali lagi. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ikhfa, ditahan. 'Indahu madzilah tawilah ya, dipanjangkan yang haram. Sekali lagi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Coba, ini dengan bagus berdua. Man dzalladzi, diulang. Man dzal, yang lain dia. Man. Baik, sama-sama berdua sama bagus. 1, 2, 3. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Tambahkan punya panjang. Indahu illa bi'idhnihi. Sekali lagi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Baik, Pak Habib sampai Pak siapa? Ya, bertiga. Nah, yang lain ya, silakan. Man dzalladzi sekali. 1, 2, sama-sama. 1, 2, 3. Baik, ada 2 ikhfa di sana ya, disamakan menahannya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Samakan menahan. 1, Pak Habib silakan, dan bertiga. 2, 3. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Coba Pak Habib sendiri. Man dzalladzi setengah roh lagi, tahan setengah roh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Nah, segitu. Sekali lagi, coba sama-sama. Berapa nih? Berlima dengan Pak Gun sama. Man dzalladzi, yang lain dia. 1, 2, 3. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Baik. Bertiga, silakan dari Bapak sama Syekh. Moga bertiga. Man dzalladzi. 1, 2, 3. Man dzalladzi yashfa'u
Baik, agak semangat sedikit suaranya. Memang karakter suaranya badannya gede tapi suaranya lembut ya. Lembutnya tapi ditegasin sedikit ya. Tegasin sedikit. Coba satu, ulang 1, 2, 3. Ya, terus silakan. Bertiga. Monggo. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Dikurangkan sedikit panjang di dua harapan saja. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Coba, enggak? من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ya, bagus. Silakan Pak Talib berdua. Monggo. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Jadi samakan ain, dua-duanya ain, jangan hamzah satu. Yashfa'u indahu. Sekali lagi, mana? من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Baik, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Lanjut, yang sama. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Layin, hati-hati, bukan mad layin. Ya, bi'ai ma baina aidi. Layin bukan mad layin. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Sama-sama. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Terus berikutnya hati-hati, jangan ada dipanjangkan naknya. Naknya nggak panjang ya. Ya'lamu ma baina aidina, nggak panjang. Ya, naknya nggak panjang. Langsung pendek masuk ke aidi. 1, 2, 3. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Lanjut. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Sya berapa kan? Berapa? 4, 6, 4, 5, 6. Beda-beda di sini pendapatnya ulamanya. Perbedaan pendapat di antara ya ulama al-jihad ya. Enggak ada 4, 5 nya enggak ada. Hanya 6 saja. Ya, aku baca apa kemarin? Arif bisukun. Bisukun aslinya dari mana? Wajib muttasil yang diwaqaf. Ya, wajib muttasil waqaf jadi 6. Kalau jaiz munfasil waqaf jadi 2. Ingat itu konsepnya. Jaiz munfasil waqaf jadi 2, wajib muttasil jadi 6. Tapi kalau diwasal kembali, jaiz munfasil boleh 2, 4 dan 5. Kalau wajib muttasil boleh 4 dan 5 saja. Gitu ya? Ya, salah. Sekali lagi kita ulang. Ya. 1, 2, 3. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Lanjut. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lanjut. لا إكراه في الدين قد
الرشد من الغي. Nah, gimana wakafnya kalau tasydid ya? Goi atau goi? Ya, ada tekanan tetap pada tasydidnya di sana. Nah, ini banyak di tengah masyarakat yang menganggap dia enteng. Padahal di sana itu ada 2 ya. Lalu berikutnya sebelumnya di qad tabayyana. Kalau kita nggak belajar tajwid berarti bacanya qad tabayyana. Qad tabayyana itu asal katanya, aslinya, tulisannya. Tapi dibaca qad tabayyana. Qad tabayyana, bukan qad tabayyana. Kau bacanya apa di sana? Gitu kan? Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Hah? Mutajanisain. Kalau bedanya antara mutajanisain dengan mutajanisain dengan mutaqaribain namanya? Huruf yang itu yang Tak kasih tugas besok hari Minggu, bisa tasnya ya? Minggu pagi ada nggak? ada Nggak ada. Bacaan hadis? baca nanti saya. Oh ya, tanya Ustaz yang doain besok ya. Tak kasih tugas apa perbedaan mutajanisain dengan mutaqaribin. Kok mutamathil udah jelas. Mislain sama dua-duanya. Sin dengan sin dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ya letaknya intinya ada 2 di sana. Ya, makhraj dan sifat. Apakah dia berdekatan atau enggak, atau sifatnya yang sama dan yang lainnya. Nah di sini dibacanya qad tabai, dalnya melebur menjadi ta. Karena dal dengan ta berdekatan makhrajnya. Ta, da, ta, ta di ujung lidah ketemu dengan kursi atas ta. Dal belakangnya berarti berdekatan, berarti dia mutaqaribain. Ya, jadi itu dalam konteksnya. Jadi dal menjadi ta langsung masuk qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya ditekan dia tasydid. Ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya, sama-sama ulang 1, 2, 3. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Lanjut. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisala laha wallahu sami'un 'alim. Kita coba lanjutkan rokoknya di laha langsung ya. Jangan diuthqa tapi langsung laha. 1 diulang faman yakfur di yang 1, 2, 3. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Coba yang mudah-mudah tak serta ini napasnya panjang kan? Atau berat ya? Atau berat. Napasnya panjang, masa masih muda napasnya mas-masan. Kalau kayak Pak Topik nggak napasnya nggak sampai wajar ya. Coba antum sendiri. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Ya, ada yang diskon nggak di sana? Ada yang diskon.